Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara yang berbahagia, kembali kita saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabir. Kita membicarakan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi ada dua lembaga peradilan di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung ini menyelenggarakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu bidang yang ditanganinya itu ada 4 kewajiban, yaitu uji undang-undang ke undang-undang dasar, judicial review, kemudian sengketa lembaga negara yang sumbernya dari undang-undang dasar, kemudian pembubaran partai politik. Jadi partai politik itu bisa dibubarkan di Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Dan yang keempat, sengketa pemilu. Nah, sebenarnya bidang ini sama, tetapi masalahnya sekarang Mahkamah Konstitusi itu tidak membagi-bagi 4 kewenangannya tadi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu 4 kewenangan mengadili ditambah 1 kewajiban memutus pendapat DPR. Jadi DPR berpendapat bahwa Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar, Presiden telah melakukan perbuatan tercela, korupsi dan sebagainya. Nah, pendapat DPR ini harus dibahas dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, jadi kalau kita melihat di gedung di Jalan Merdeka, di depan Monas itu gedung MK, itu ada 9 tiang yang kokoh itu menunjukkan 9 hakim konstitusi. Yang itu sebenarnya konteksnya adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi 3 orang hakim itu dianggap memiliki kemampuan, kompetensi bahwa Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar atau perbuatan tercela lainnya. Kemudian 3 orang lagi itu dianggap memiliki kompetensi memahami betul kinerja Presiden, bahwa Presiden tidak seperti itu. Dan 3 orang lagi dari Mahkamah Konstitusi yang dianggap memahami Pasal 7A Undang-Undang Dasar bahwa dia berdiri di tengah-tengah. Jadi sebenarnya 9 hakim ini adalah mereka bersidang intern gitu. Jadi 3 orang yang dikirim oleh DPR itu melakukan dakwaan katakan bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar. Kemudian 3 orang yang dikirim oleh Presiden ini semacam advokat sebenarnya. Dia membela Presiden. Nah, 3 orang yang dikirim dari Mahkamah Agung inilah yang sebenarnya seolah-olah mereka berdiri di tengah. Jadi 9 hakim itu dia dipilih untuk menyelesaikan pendapat DPR, ya. Nah, sedangkan 4 tugas tadi itu, sekarang kita bahas aja dulu yang lebih mendalam, sengketa pemilu, itu seolah-olah nggak ada hakimnya. Lalu dilaksanakan 9 ini, padahal sekarang mari kita lihat kompetensinya. Kalau orang membicarakan peradilan pemilu, itu pemilihan umum itu kan menyangkut masalah penduduk. Pemilih kita itu penduduk. Jadi harus ada orang yang memiliki kompetensi kependudukan. Kemudian bagaimana masyarakat itu memilih? Harus ada ahli yang memahami psikologi sosial dan psikologi politik. Seperti itu ada DPD Komeng mendapat jutaan suara. Itu bagaimana menjelaskan? Dia tidak kampanye. Itu terbentuk karena ada psikologi politik yang melatar belakangi. Jadi kalau mengadili pemilu tidak hanya angka per angka, harus dilihat juga masalah makronya. Kemudian harus ada ahli teknologi informasi, harus ada ahli, karena angka itu dikumpulkan dari TPS, harus ada ahli metodologi, ahli statistik, dan seterusnya. Nah, ini belum ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi bangunan Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya belum selesai. Maka harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai macam keahlian tadi. Keahlian ahli teknologi informasi, ahli statistik, ahli kependudukan, macam-macam keahlian harus dilibatkan. Nah, bagaimana solusinya?
di Mahkamah Agung itu ada yang dikenal dengan hakim ad hoc ya. Ini jadi ada dua mahkamah tadi itu, kemudian ada komisi yudisial. Komisi yudisial ini mengusulkan pengangkatan hakim. Komisi yudisial ini juga mengawasi kinerja hakim, membuat kode etik dan seterusnya. Nah, dialah diusulkan dari sana. Jadi tiga kekuatan inilah penegak peradilan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu sebagai jalan keluarnya harus ada sebenarnya hakim ad hoc dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu hakim yang memiliki keahlian-keahlian di bidang itu. Demikian juga apabila Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya mengadili tiga hal yang lain itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat dalam kondisi pemilu sekarang itu banyak sekali sengketa, banyak sekali keluhan masyarakat ya. Dari tingkat penduduk di desa sampai pada tingkat para profesor di kampus itu melihat nyata beberapa kekurangan itu, tapi ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, begitulah kondisi Mahkamah Konstitusi kita, ya tidak dilengkapi oleh patut. Nah, itulah juga satu keteledoran para penyelenggara negara tidak segera menyelesaikan itu. Nah, oleh sebab itu masalah ini sebenarnya harus kita catat sebagai sesuatu yang bisa mengurangi kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Sebab ya ini tidak bisa hakim-hakimnya itu kita langsung menganggap bahwa dia mengerti masalah pemilu. Sebab riwayat dia dipilih itu adalah karena latar belakangnya. Bahkan banyak sekarang ini hakim Mahkamah Konstitusi itu asal dikirim saja oleh DPR. Kita ingat salah satu, zamannya Bang Buyung Nasution, itu ketika menjadi Wantipresnya masa Presiden SBY, itu berkeras betul, berusaha keras supaya hakim konstitusi yang diutus oleh Presiden itu dilakukan dialog publik. Ya. Dialog publik, itu berusaha keras itu, ada bukunya yang menceritakan itu. Nah, sekarang ini seolah-olah hanya terowongan dan sebagainya saja. Nah, mudah-mudahan kelemahan ini bisa segera kita atasi supaya Mahkamah Konstitusi ini tidak sekedar melakukan peradilan prosedural ya, tetapi betul-betul bisa melakukan peradilan yang substansial sebagaimana temanya sekarang ini. Demokrasi kita jangan sampai hanya demokrasi prosedural. Ya, pokoknya sudah didaftar, sudah mencoblos, sudah dihitung, sudah. Tetapi haruslah demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang betul-betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.